Kadang kalau misalnya kita lagi punya tugas atau punya kerjaan, rasanya tuh kalau mau mulai ngerjainnya itu tuh kayak berat banget. Terus waktu kita udah ngerjainnya, tiba-tiba di tengah jalan kayak stuck atau buntu aja gitu. Ayo kita cari tahu kenapa dan gimana cara ngatasinnya. Halo, selamat datang di Alakolia. Aku Ilma, dan di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Learning How to Learn, karyanya Barbara Oakley, Terry Sechnowski, dan Alistair McConville. Jadi seperti judul bukunya, buku ini tuh mau mengajarkan kita gimana cara kita bisa belajar dengan memahami cara otak kita tuh bekerja. Nah, jadi salah satu penulisnya ini yang namanya Barbara Oakley, dia tuh dulu sebenarnya nggak suka banget sama pelajaran matematika, bahkan ya pokoknya dia sangat buruk banget di pelajaran matematika. Sampai pada akhirnya karena karirnya dia menuntut untuk dia akhirnya harus belajar matematika, sampai pada akhirnya dia jadi profesor electrical engineering, dia jadi ahli matematika persamaan kompleks dan konsep ilmiah. Nah, dari cerita itu sebenarnya Barbara tuh mau nunjukin ke kita kalau sebenarnya setiap dari kita tuh bisa mempelajari hal-hal baru, even untuk hal-hal yang mungkin kita tuh nggak suka. Aku akan bagikan 2 insight yang aku dapatkan dari buku ini. Insight yang pertama yaitu tentang cara mengatasi kebuntuan atau stuck gitu ya. Jadi sebenarnya menurut buku ini ada 2 cara kerja otak kita, yaitu mode difusi sama mode fokus. Nah, kalau mode fokus ini adalah mode atau kondisi di mana kita tuh lagi intens memperhatikan sesuatu. Contohnya kayak misalnya teman-teman lagi ngedengerin atau misalnya ngelihat dan memahami video YouTube ini gitu. Atau misalnya ketika teman-teman lagi mendengarkan gurunya lagi menjelaskan sesuatu. Nah, mode fokus ini tuh biasanya bisa digunakan ketika kita tuh memang lagi pengen fokus banget, dan biasanya digunakan saat kita mau mulai untuk proses belajar itu. Nah, terus kalau misalnya yang mode difusi ini adalah kondisi di mana kita itu pikiran kita lagi dalam mode relax atau lagi ngerasa bebas. Nah, mode difusi ini contohnya kalau misalnya kita lagi ngelamun atau misalnya kita lagi coret-coret gitu ya di kertas atau di buku. Biasanya mode difusi ini tuh akan membantu kita untuk terkoneksi gitu dengan imajinasi dan juga bisa memaksimalkan ide-ide kreatif untuk muncul dari pikiran kita. 2 cara kerja otak ini tuh sebenarnya bisa kita pakai untuk mengatasi masalah kebuntuan atau stuck yang kita alami ketika kita lagi mengerjakan sesuatu. Nah, pertama, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa buntu, tapi buntunya tuh karena teman-teman nggak paham sama konteks awal atau sebenarnya itu maksudnya kayak gimana, teman-teman bisa pakai kembali memaksimalkan si mode fokus ulang lagi dari awal untuk memahami sebenarnya maksudnya tuh kayak gimana sih, konteksnya kayak gimana. Nah, itu bisa balik lagi ke mode fokus dan balik lagi ke konteks awal tadi ya, mempelajari dari awal lagi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah jalan gitu ya, udah bisa menemukan ritmenya, udah fokus banget, terus tiba-tiba di tengah kayak ngerasa stuck banget, nah itu saatnya teman-teman pakai mode difusi. Jadi teman-teman bisa pakai mode difusi ini untuk istirahat dulu gitu. Yang tadinya fokus terlalu lama, terus teman-teman butuh untuk istirahat. Nah, mode difusinya ini misalnya teman-teman bisa jalan-jalan, atau misalnya bisa jogging, olahraga, apalagi ya, misalnya berenang, mandi gitu. Nah, itu bisa dipakai. Insight yang kedua itu tentang mengatasi prokrastinasi. Kalau teman-teman pernah dengar istilah prokrastinasi, jadi prokrastinasi ini adalah sebuah istilah untuk seseorang yang sering menunda-nunda pekerjaannya. Biasanya pekerjaan yang dia tunda-tunda itu adalah pekerjaan yang gak dia sukai, jadi pas dia mau ngerjain itu rasanya kayak berat banget atau kayak ya ngerasa gak nyaman lah. Nah, ternyata para peneliti itu menemukan bahwa ketika kita tuh disuguhkan pada pekerjaan atau tugas yang gak kita sukai, kita tuh jadi kayak mengaktifkan pusat rasa sakit di otak, namanya tuh cortex insular, dan makanya dia tuh jadi kayak ketika kita ngelihat tugasnya atau melihat pekerjaannya jadi rasanya berat banget atau rasanya kayak gak mau lah ngerjainnya atau menunda-nunda itu tadi. Nah, menariknya kalau misalnya kamu memaksakan diri untuk ngerjain pekerjaannya atau tugasnya, rasa sakit itu tuh akan bertahan selama 20 menit. Jadi kalau misalnya udah 20 menit, kita tuh jadi udah gak ngerasain rasa sakit itu karena korteks insular tadi tuh udah tenang, terus kita jadi udah lebih mudah mengerjakan pekerjaannya. Nah, makanya si buku ini tuh sebenarnya mau ngasih tahu kalau misalnya kita ada pekerjaan atau tugas gitu ya yang rasanya kayak berat banget buat dikerjain, ya udah mulai aja dulu, nanti juga lama-lama akan terbiasa sendiri. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Di buku ini tuh dijelasin biar makin efektif,
kita bisa pakai juga namanya teknik Pomodoro. Mungkin ada beberapa juga yang udah tahu teknik Pomodoro ini. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, teman-teman bisa hilangkan dulu distraksinya. Jadi misalnya kayak HP itu bisa ditaruh di tempat yang sulit untuk terjangkau atau dititipin ke teman gitu atau keluarga. Terus misalnya TV ya udah dimatiin, atau bahkan kayak ngasih tahu ke orang gitu ya kalau misalnya kita mau fokus dulu, kita mau deep work dulu, atau misalnya kita mau ngerjain tugas dulu. Jadi jangan dicolek-colek dulu kecuali urgent banget, misalnya kayak gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman bisa set waktu 25 menit untuk benar-benar ngerjainnya atau mode fokus tadi. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan waktu 25 menit untuk benar-benar mengerjakan pekerjaannya. Nah, terus step yang ketiga yaitu kalau misalnya teman-teman udah selesai 25 menit tadi, teman-teman bisa beristirahat 5-10 menit, yaitu menggunakan mode difusi tadi ya. Ini adalah bentuk apresiasi karena teman-teman udah mampu melalui 25 menit tadi. Nah, terus step yang keempat, teman-teman bisa ulang lagi dari awal sampai 4 kali. Kalau misalnya nanti teman-teman udah 4 kali melakukan hal yang sama, teman-teman bisa beristirahat lebih lama, yaitu long break sekitar 25-30 menit. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih butuh lagi, ya udah diulangin aja terus step-step. Nah, itu dia review singkat dan insight yang aku dapatkan dari buku ini. Sebenarnya di buku ini lebih deep lagi sih ngebahas tentang gimana cara otak kita bekerja ketika kita lagi mempelajari hal baru. Tapi kayak teman-teman wajib baca buku ini sendiri aja sih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you di video selanjutnya. Bye-bye.